Halo, assalamualaikum. Hari ini kita unbox satu buah smartphone lagi. Ini adalah dari Nubia. Bukan Nubia Z17 Mini yang sudah resmi dijual di Indonesia. Ini adalah Nubia Z17 Mini S. Ada S-nya. Bedanya di mana? Kurang lebih bedanya di bagian back cover, di mana bahannya mengkilap, bukan metal, ini kaca. Kemudian fingerprint scanner dipindah ke posisi depan. Kalau layar sih sama-sama 52 inci Full HD. Masih rasionya 16:9, kemudian sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon 653. Ini varian RAM 6GB dengan storage 64GB sama. Di sini tulisannya Androidnya masih Nougat 7.0. Ini tidak saya dapatkan dari Indonesia, memang dapat dari fastech.com, dikirim dari Hong Kong jadinya ya. Oke, kita langsung saja lihat penampakan di dalam paket penjualannya. Pertama ada smartphone-nya, ini yang warna biru lagi. Nampak familiar ya warna biru seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Di sini ada ini apa ya, kayak kartu gitu. Ada bahasa Cinanya, Nubia Foundation, nggak tahu apa maksudnya. Di sini ada leaflet, buku manual. Dan di sini juga terdapat SIM tray ejector, bentuknya seperti ini. Ya. Dan ternyata sama dengan Nubia Z17 Lite, ada 17 Lite. Kebiasaan jadinya keulang-ulang. Ini ada adapter dari port USB Type-C ke audio 3,5 mm. Jadi si smartphone-nya nggak punya port audio 3,5 mm nampaknya ya. Oke. Lalu kita lihat ada kabel USB Type-C. Kepala chargernya seperti ini dengan output 5 volt 2 ampere. Di Nubia Z17 Lite juga kepala chargernya sama 5 volt 2 ampere, tapi waktu dicas menggunakan Qualcomm Quick Charger dia support dan pengisiannya cukup cepat. Nanti kita cek juga ini di video review ya. Oke, ini dia smartphone-nya, seperti ini penampakannya. Seperti biasa dikasih plastik pembungkus seperti ini dan bagian merah yang digunakan untuk membuka plastiknya. Oke, kita kletek, kayaknya bagian belakang dulu nih yang dikletek. Nggak keangkat. Kita pakai kuku saja jadinya. Ya, back covernya seperti Honor 9 Lite dulu ya. Dan ini membuat saya CLBK dengan Honor 9 Lite. Semoga ini bisa membuat betah, karena saya memang sengaja menjual kembali Z17 Lite kemarin karena nungguin Z17 Mini S ini. Oke, di sisi belakang kita lihat ada back cover dengan refleksi cahaya yang indah. Kemudian di sini logo Nubia dengan warna chrome atau silver. Ya. Kemudian dua kamera belakang dengan aksen warna merah seperti biasa di sini. Ya, dan dual tone LED flash. Oke, di sisi atas ada noise cancellation microphone. Di sisi kiri ada SIM tray dan kita akan lihat konfigurasinya seperti apa. Ya. Sama seperti Nubia Z17 Lite, jadi hanya ada 2 slot untuk nano SIM. Tidak ada slot ekspansi memori sama sekali. Oke, di sini ada garis antena ya. Lalu kita lihat sisi bawah, ada 2 set speaker grill seperti ini. Kemudian port USB Type-C dan ada 2 garis antena lagi di situ. Ya, ini bagian back covernya melengkung, jadi pinggirnya agak tipis, ke tengah lurus, pinggir lagi melengkung lagi, dengan 2 chamfer metal di atas dan di bawah yang berwarna biru juga, sesuai dengan frame logamnya yang belakang. Back covernya kaca, depannya juga kaca. Tampak sangat ini ya, menggoda penampilannya. Mungkin ini adalah Nubia paling seksi yang pernah saya coba. Sebelumnya saya juga sempat cukup lama jatuh cinta dengan Nubia Z11 Mini S, dan dulu bela-belain beli di AliExpress. Udah pada nonton videonya yang itu? Gimana pendapatnya? Itu video, kalau saya dengar lagi saya sendiri malu dengarnya. Suaranya masih jauh lebih sederhana dibanding video-video saya belakangan ini. Oke, kita lepaskan plastik bagian depan.
Wow, kinclong hitam mengkilap. Oh ya, di sisi kanan tadi ada tombol power dan volume rocker tanpa tekstur ya, tapi feelsnya clicky, enak banget. Dan di sisi depan ternyata juga kameranya dua nih, kelihatan nggak? Nah, dua kamera. Kemudian di sini ada earpiece dan sensor untuk proximity dan ambience-nya di atas earpiece loh. Keren. Untuk notification saya belum tahu apakah menggunakan dua tombol kapasitif yang ada di bawah layar, karena kan si halo buttonnya ini ada di fingerprint scanner nih, jadi kemungkinan nggak bisa nyala warna merahnya. Dan ada baiknya kita langsung nyalakan saja smartphone-nya ya. Mohon mengheningkan cipta lagi, akan ada suara indah sehabis ini. Be yourself. Oke, udah masuk ke home screen. Jadi memang kelihatan setelah menyala layarnya, si Nubia Z17 Mini S ini tidak bezel-less kiri kanannya seperti Nubia Z17 Lite. Saya jadinya penasaran dengan Nubia Z17 Mini yang tanpa S, apakah benar juga bezel-less? Karena ngakunya bezel-less loh. Oke, lalu kita akan cek fingerprintnya. Tadi saya udah setup. Ya. Oke, cukup akurat. Tadi ketika saya geser agak keluar si jarinya, dia nggak mau buka. Dan untuk respon dari fingerprint scannernya saat digunakan membuka kunci layar tergolong cepat, tapi memang ada beberapa smartphone yang jauh lebih cepat dibanding Nubia Z17 Mini S ini. Oke, lalu kita akan cek softwarenya. Ya, ini dia modelnya NX589J, Nubia UI-nya versi 5.0. CPU octa-core, RAM 6GB, phone storage 64GB, tapi Android security patch levelnya masih 2017 nih, April lagi, udah setahunan. Kemudian ini masih menggunakan Android Nougat 7.1.1. Ya, Nougat. Dan sepertinya untuk notifikasi akan menggunakan dua buah tombol kapasitif nih, yang kalau menyala ada warna merahnya berupa titik. Ini pastinya bisa ditukar kiri kanan mau yang mana yang back. Kemudian kita akan sedikit tes kameranya. Ya, ini dia kameranya. Untuk mode bokeh ada di portrait sini. Ini untuk kamera utama. Lalu apa ini? Beauty face. Oh, kamera belakang juga ada beauty face bahkan untuk bokeh. Lalu kita lihat kamera depan. Oh, ada bokeh juga kamera depan. Jadi ini memang kameranya 4. The distance is too close. Dia bilang jaraknya terlalu dekat. Lalu kita lihat juga ada mode Pro di sini untuk video ya. Dan ini untuk Pro-nya. Shutter speed dari 1/60.000 hingga 2 detik. White balance, kemudian ISO dari 100 sampai 12.800, dan ini untuk manual fokus. Makro sampai infinity. Oke. Lalu kita lihat mode kameranya. Ya, seperti biasa, Nubia Vision lengkap. Ada e-aperture, ada slow shutter, DNG, mono. Nah, ini mononya biasanya keren, ada, dan makronya juga keren. Makro kalau di Nubia itu dia punya ini seperti kaca pembesar nih di sininya untuk ngelihat fokusnya dapat nggak waktu makro. Nah, ini dapat fokusnya. Masih dapat dan masih dapat walaupun didekatkan. Ini udah hilang. Oke, kita foto di sini. Sip. Ini dia hasil foto makronya. Barusan dekat sekali saya ambil. Dan fokusnya memang dapat di bagian yang tadi dapat warna merah. Oke. Lalu di sini di hasil fotonya ada watermark Neo Vision powered by Nubia. Watermarknya ini bagus karena berubah warna sesuai dengan backgroundnya. Jadi kalau backgroundnya putih, dia watermarknya abu-abu tua seperti itu, tapi kalau backgroundnya gelap, dia watermarknya jadi putih. Lalu ini yang pakai mode bokeh tadi, rapi sih kalau saya bilang. Backgroundnya blur, ini si objeknya fokus, dan ini ada bebatuan di sini juga fokus. Tapi memang si backgroundnya itu kurang jauh, jadi bokehnya nggak terlalu nggak terlalu kontras. Oke. Lalu ini, ya ini masih yang bokeh, dan ini bokeh kamera depannya seperti ini.
Menurut saya sih oke juga, kamera dan saya dapat fokus, kemudian belakang udah kelihatan bokeh. Untuk pinggiran-pinggiran nih di bagian baju sebelah sini sih masih kurang tajam ngatur bokehnya, tapi mungkin itu bisa disesuaikan dengan kondisi cahaya, warna, dan juga jarak antara objek dengan background. Saya baru lihat dari tadi di sini ada satu bagian kecil, jadi kalau digeser muncul seperti ini, ada reminders, ada recent file, pictures, dan dokumen. Jadi foto-foto yang baru diambil bisa langsung di-share dari sini. Smart Travel, sistem status. Sistem status ini bisa ngelihat memori, trash, network, dan power. Mantap. Ya, bisa di-set juga apa saja yang mau dimunculkan dan urutannya, atau mau dihapus juga bisa. Oke. Ya, kita tutup unboxing hari ini dengan ucapan alhamdulillah, karena ini penantian yang lama hingga akhirnya Nubia Z17 Mini S ini datang. So far saya cukup impress dengan smartphone ini, walaupun ternyata layarnya nggak bezel-less di kiri kanannya, kemudian dagu dan jidatnya cukup gede ya. Tapi ini hanya 5,2 inci, jadinya masih enak dipegang dengan tangan, walaupun rasio layarnya masih 16:9. Yang juga membuat saya tertarik adalah kameranya depan belakang ternyata ganda. Dan tentunya fingerprint scanner di depan adalah posisi yang paling favorit buat saya. Penampilannya kece, birunya mantap sekali dengan refleksi di bagian belakang yang membuat saya ingat mantan jadinya. Ya, ini oh iya, kita cek dulu deh, ada NFC nggak sebelum closing? Karena NFC itu penting ya sekarang. Ada NFC di situ, mantap. Kalau yang mau tahu harganya, ini kurang lebih ada di $250 kalau nggak salah. Jadi sekitar 3,5-an lah, 3,5 juta rupiah lah kurang lebih. Atau kalau saya salah, silahkan cek link di deskripsi video ini untuk tahu harga pastinya berapa. Kalau ini bisa menggeser Honor View 10, mantap banget berarti, karena harganya jauh lebih murah. Oke. Halo Nubia, semoga yang ini juga masuk ke Indonesia. Dan kalau ada seller yang jual lebih murah dari SRP, tolong dong jangan dimarahin. Oke, yaudah, dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.